Ya, menurut saya dari sisi etik ya, politik ya memang itu punya masalah serius begitu. Kenapa? Karena kan bagaimanapun Gibran adalah bagian dari keluarga besar PD Perjuangan, kader ya, yang kemudian banyak juga dipromot ya, dipromosikan oleh PD Perjuangan hingga kemudian menjadi wali kota. Pun demikian Pak Jokowi. Di satu titik tentu kontribusi PD Perjuangan signifikan sekali dalam karir politiknya. Jadi kalau kita melihat misalnya perjalanan hari ini Gibran kemudian divalidasi oleh partai lain, kemarin kan divalidasi oleh Partai Golkar ya dalam Rapimnas untuk menjadi maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ini tentu nohok menurut saya dari sisi etika politik ya, harusnya memang sesegera mungkin pilihannya dua, pertama mengundurkan diri ya, kemudian yang kedua tentu PD Perjuangan seperti halnya dinyatakan oleh Bu Mega, siapapun yang bermanuver 2 kaki 3 kaki, masih ingat nggak nama Nana? Ya kan, itu keluar dari partai PD Perjuangan kan begitu. Jadi itu memang pernyataan Bu Mega saat itu merupakan ekspresi ya sebenarnya dari upaya untuk melakukan mengefektifkan rentang kontrol di internal PD Perjuangan begitu. Oke, jadi ada persoalan etik yang sangat serius ya menurut Mas Gun-Gun ketika seorang Gibran Rakabuming Raka hanya pamitan tidak mengundurkan diri dari PDI Perjuangan padahal dia adalah kader yang banyak mendapatkan privilege gitu ya, mendapatkan promosi dari PDI Perjuangan. Nah ini mungkin ya jelas ini kan secara psikopolitis ada masalah yang serius gitu ya. Kenapa? Karena kan ketika misalnya dia dideklarasikan bukan oleh PD Perjuangan, sementara dia kader dari PD Perjuangan, bahkan secara ekspresif kemarin di berbagai media, baik media massa maupun media sosial kan beresonansi soal upaya pencawapresan Gibran oleh Partai Golkar. Sementara Gibran sendiri adalah kader dari PD Perjuangan. Nah, dari sisi institusionalisasi politik ya, kan demokrasi itu bukan semata-mata soal election, tapi soal etos demokratik. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nah, bicara etos demokratik itu kan penghormatan atas kepatutan, dan kepatutan misalnya salah satunya adalah transformasi kesejarahan seorang politisi ya, dari misalnya rekrutmen, pembinaan loyalis, kemudian distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Ini yang disebut dengan institusionalisasi politik melalui kaderisasi. Begitu Nan. Mungkin ini yang membuat kemudian pidatonya Mbak Puan Maharani di depan relawan agak sedikit menyindir begitu ya, karena soal persoalan etik ini, karena Mbak Puan melontarkan sindiran teman dan keluarga kini jadi lawan dan lawannya bertambah banyak. Apakah ini bentuk kekecewaan mendalam? Anda bisa membaca itu message-nya? Ya, message-nya jelas ya, sangat kontekstual, dan ini kan kalau dibaca sekuen dari pernyataan itu kan selang beberapa jam ya dari dideklarasikannya Gibran oleh Golkar begitu ya kan, sebagai calon wakil presiden. Nah ini kalau kita bicara CPM, Communication of Privacy Management ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Puan masih dalam model diplomatis, bahkan tidak terlalu eksplisit menyebut nama, tapi orang kan akan menghubungkan dengan konteks kekiniannya begitu. Nah sekarang kenapa menurut saya pilihan Puan masih soft sebenarnya itu, meskipun dari sisi substansi menohok begitu ya, karena tidak terlalu eksplisit. Karena menurut saya begini, ini kan wilayah patut dan tidak patut. Nanti kalau dia resmi diusung ke KPU, jelas itu kan pelanggaran aturan main organisasi gitu. Tapi Anda membacanya ini ada nada kekecewaan yang mendalam tampaknya ya. Saya membaca ya, bukan hanya dari narasi yang diucapkan, tapi dari sisi gesture dan konteks. Tentu ya ada suasana kebatinan yang sangat terganggu. Gitu. Ada suasana kebatinan yang sangat terganggu, makanya pesan itu disampaikan. Teman, keluarga sekarang jadi lawan.
Tapi masalahnya kemudian dijawab nih oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi ketika ditanya wartawan apakah merestui Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres, Pak Jokowi mengatakan bahwa tugasnya sebagai orang tua merestui jika memang anaknya maju sebagai bakal cawapresnya Prabowo. Ini apa ini artinya? Presiden Jokowi juga akan terlibat penuh dalam pemenangan putranya atau gimana, Mas? Menurut Anda, message-nya? Ya sebenarnya bukan hanya dalam kapasitas sebagai orang tua kan, tapi dalam kapasitas sebagai politisi yang di mana Pak Jokowi dan Gibran itu sama-sama di partai yang sama, yaitu PD Perjuangan, kan begitu ya seharusnya. Ketika memang ya ada upaya untuk kemudian melimitasi langkah Gibran, tentu Pak Jokowi kan punya peluang untuk itu, kan begitu ya? Untuk misalnya tidak dicawapreskan oleh partai lain, tapi kan ini berbeda konteksnya. Artinya memang saya membaca sedari awal ada prakondisi yang diciptakan dan Pak Jokowi turut mengorkestrasi sampai kemudian Gibran menjadi bagian dari rising star di 2024 begitu kira-kira ya, melalui tentu cara-cara yang tidak secara langsung ya. Contoh misalnya endorsement yang sangat soft kepada Pak Prabowo begitu, dengan membiarkan baliho-baliho bertebaran di mana-mana, itu ya apa yang disebut dengan menang untuk Indonesia Raya begitu dan lain sebagainya, narasi-narasi yang kecenderungan menyatukan sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian dibiarkannya, misalnya Nana bisa lihat para relawan ya mengalami transformasi, saya lihat ya, dari pendukung Pak Jokowi menjadi sekarang pendukung Pak Prabowo, dan itu sudah resmi mendeklarasikan diri. Kemudian juga beberapa partai yang kecenderungan menjadi bagian dari the ruling party seperti PAN misalnya ya, kemudian Partai Golkar yang kemudian mendukung Pak Prabowo. Dan saya melihat ujungnya adalah kemarin ya, ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan ya meskipun usianya 40 tahun tapi ada tambahan sedang sudah pernah atau sedang kan menduduki jabatan kepala daerah, artinya menjadi elected official begitu, dan itu kan menjadi memungkinkan Gibran untuk salah satu kandidat di Pilpres 2024. Jadi Mas Gun-Gun melihat ada orkestrasi yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi dan ada endorsement soft yang juga dilakukan oleh Pak Jokowi. Ternyata merestuinya dengan cara-cara itu ya. Tapi saya mau tanya ya Mas Gun-Gun, dengan pernyataan Presiden itu dan pernyataan Mbak Puan, apakah menunjukkan bahwa relasi hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan ini sudah berada di titik nadir? Kalau di titik nadir, saya lihat memang potensial ada gitu ya. Kenapa saya bilang istilahnya potensial? Karena pertama bisa mewujud ya jika kemudian memang Gibran nanti resmi benar-benar menjadi cawapres. Dan itu pasti mengganggu yang disebut dengan hubungan komunikasi politik antara dua figur ini. Sebut aja figur Pak Jokowi dengan Ibu Mega, atau secara institusional Pak Jokowi dengan institusi PD Perjuangan sebagai institusi partai yang membesarkannya. Kenapa? Ya jelas secara politik kan kandidatnya berbeda gitu. Prabowo di satu sisi dan Ganjar yang didorong oleh PD Perjuangan di sisi yang lain, artinya akan jadi kompetitor di tiga poros yang akan bertarung di 2024. Itu akan berpotensi mewujudnya di situ. Tetapi juga berpotensi untuk tidak mewujud jika ya kan ada strategi manajemen konflik yang dimainkan Pak Jokowi dengan mencoba merekonstruksi strategi begitu ya. Misalnya dia bisa aja kemudian mengintenskan kembali komunikasi politik dengan PD Perjuangan, dengan Bu Mega, tentu dengan ruang negosiasi yang kerap kali tidak kita bisa lacak secara detail, ya kan, yang jelas ini menyangkut benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang. Kira-kira begitu. Ya, tapi kayaknya udah susah ya, kalaupun ada negosiasi nanti di belakang layar setelah Prabowo Gibran bersatu, kemudian Pak Jokowi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Teguh Umar ataupun dengan Ibu Megawati, tampaknya udah susah. Masalahnya adalah Indonesia ini highly fragmented multi-party system kan ya, ya kan. Dalam konteks itu maka kerap kali pola yang dibangun dalam kongsi-kongsi itu kan pola koopsi atau pola gonta-ganti pasangan.
ada gugatan usia maksimal capres atau cawapres dibatasi 70 tahun. Kubu Prabowo auto panik, ya upaya kubu Prabowo yang menantikan ketok palu Mahkamah Konstitusi atau MK soal syarat usia minimal capres dan cawapres. Menemui lawan sepadan telah tersiar kabar pengajuan gugatan 98 pengacara agar usia capres atau cawapres dari yang semula tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Ini menarik sekaligus memenuhi ekspektasi kita bahwa harus ada saingan gugatan usia capres atau cawapres. Dari sisi yang sebaliknya, dengan membatasi usia maksimal calon berniat maju adalah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, di mana mereka resmi mengajukan gugatan pada Jumat siang 18 Agustus kemarin. Dengan menamakan langkah mereka Jumat Glory, dilansir dari pemberitaan antik.com. Materi gugatan dari aliansi pengacara ini punya dasar yang kuat. Dan ketika misalnya kita lihat pengalaman 2019, sekalipun misalnya kongsi berbeda, tetap bisa kemudian ada ruang negosiasi untuk menyatukan kongsi pada saat pembentukan pemerintahan. Ya. Kan kira-kira begitu ya. Oke, Nah, jadi tetapi peluang yang kedua ini menurut saya jauh lebih kecil ya dibanding potensi mewujudnya argumen saya yang pertama, yaitu akan terjadi yang disebutkan power relation atau relasi kuasa yang tidak lagi sama antara Jokowi dengan Bu Mega atau antara Pak Jokowi dengan institusi PD Perjuangan. Artinya saya membaca ada peluang relasinya menjadi jauh lebih antagonistis. oke. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa